hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan an Amrin ibn Yahya an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan. Iki hadisnya cedek, pendek, kudu apal hadisnya. Pendek apa? Hadisnya apa? La dororo wa la diroro. Wes hadisnya niku ta. La dororo wa la diroro. Cuma pemahaman atau isinya hadis ini sebagian ulama mengatakan ini adalah induknya agama. Dari hadis yang pendek ini bisa muncul hukum fikih, bisa muncul hukum akhlak, bisa muncul macam-macam dari perkara ini. Artosipun an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo, janganlah engkau nek jawane kuwi aja kono nglarati awake dhewe, wala diroro, dan jangan membuat melarat wong liya. Nek didawake maneh, jangan membuat kerusakan kepada diri sendiri dan jangan membuat kerusakan pada orang lain. Nek didawake maneh, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Daraqutni dan Daraqutni wa ghairuhuma, dan selainnya musnadan dengan musnad. Musnad itu maksudnya hadisnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Rawahu Malikun, ini dan ada hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik. Imam Malik itu salah satu imam madhab, ya. Imam Malik Maliki punya kitab terkenal namanya Al-Muwatta. Fil Muwatta, di dalam Muwatta mursalan, dengan cara mursal, an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Amr bin Yahya terus bapake Imam Malik langsung anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung pada Nabi. Imam Malik menulis hadis ini menghilangkan jalan dari Abu Sa'id, ya. Tetapi demikian, walaupun demikian, walau turukun yuqawwi ba'daha ba'dan. Walaupun demikian, jalannya banyak yang menjadikan ini hadis yang hasan. Dia ini la dororo wala diroro. La dororo, ojo larang awake dhewe. Piye maksudnya? Kan? Maksudnya kita nggak boleh menyakiti diri sendiri. Akhirnya hukumnya haram, hukumnya menyakiti diri sendiri itu hukumnya haram. Ya. Contoh, orang oleh ngombe air keras, banyu keras diombe, terus omongannya cubung dipangan, ngarani awake dhewe, maka tidak boleh. Apa? Kowe jun kan muni jun. Narkoba oleh ngarani awake dhewe. Terus apa? Tato. Nah, tato itu tidak dibolehkannya karena salah satunya menyakiti diri sendiri.
Sebagian ulama membagi hukum menghilangkan tato. Kalau dihilangkannya ini tidak menyakiti diri sendiri, maka wajib dihilangkan semua tato yo. Kalau menyakiti diri sendiri, maka tidak boleh dihilangkan. Sebagian ulama mengatakan sing dilangi sithik kok, tapi tobatnya temenan insyaallah yang lain akan dianggap hilang. Ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu karena apa? Menyakiti diri sendiri. Gawe awake dhewe melarat ya ora oleh. Setokah kabeh dientekke nggo kan ono kae yo. Mobil pakai tanah pakai kalau ora oleh nek kabeh ora oleh. Yang diperbolehkan bersedekah seluruh hartanya itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selainnya enggak boleh. Karena ya ada beberapa hal. Wala diroro, dan jangan menyakiti orang lain. Lorone awake dhewe ora oleh, larane wong liya juga ora oleh. Ya. Wong kas tekah wong liya kas tekah entek gitu. Ora oleh juga ya. Terus apa meneh? Ngejek koncone ngopi, tapi koncone dikei sianida, ora oleh. Wis sing larani kon koncone. Terus awake nek pas awake dhewe cah cilike mbiyen mlaku bareng dijegal apa? Apa? Disandung ora oleh juga. Terus ngageti wong barang ora oleh. Apa weh? Prank kok. Jane nek saiki anyar weh. Bahasane anyar saiki iki. Hah? Ngeprank Pak Polisi. Wis apa bae ora oleh pokok Pak Sopo bae pokok kaya ngono ora oleh. Itu ajibnya Islam ya. Islam itu juga supaya semuanya terjaga. Baik hartanya, dirinya, kehormatannya dijaga semua. Coba jajal nek ngeprank wong kae. Oh. Kuwi kehormatane kecoba ora? Ora kecoba ngising-ngising ke wong. Oh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Olehnya apa? Ya jan. Oh. Maka Islam itu Masya Allah ini tanda bahwa utamanya nang Islam itu bukan hanya segi zahir bukan. Tandanya api wong Islam dan seorang itu bukan zahirnya bukan. Ngomongnya baju terus, ngomongnya jubah terus, ngomongnya jenggotan. Oh mesti wong apik kae. Tutup. Ya. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam seorang itu apabila dia itu orang itu bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi. Ya. Kira-kira ini ono sego malah meletak foto manfaat ora? Oh, beling dipangan. Ora manfaat. Sego akeh. Oh. Nah ini loro itu tidak boleh menyakiti diri sendiri. Maka nanti ini dari hadis kecil ini muncul hukum yang baik. Hukum fikih berarti segala sesuatu yang tidak pada tempatnya maka hukumnya haram. Misal aku makan botol, makan beling, ngombe obat lho Kak. Nek loro le. Ora loro ya loro, obat ngombe yo. Wong apa jenenge? Komik kudune ngombe saset sabuk diombe. Aduh kacau ya. Isi ono ora nang ngene. Ora ono. Saiki Mas. Komik itu. Ora ono komik. Ampun nggih. Jadi itu bisa jadi lagi namanya nanti kalau matinya gara-gara itu.
maka namanya mati bunuh diri. Anda mati bunuh diri itu masya Allah saya tangguh mau meninggali kotor mau waktu nekat rokok terus dengan dokter itu kamu jangan macam rokok mau nek rokok paru-paru tambah enggak itu rokok sedo. Nah, kalau dianalisa dokter kematiannya gara-gara asap rokok itu maka saran jangan bunuh sebaiknya melakukan seperti itu. Nah, rokok oleh enggak? Ya sebagian ngomong oleh, sebagian ngomong rokok. Galak terserah dengan masing-masing. Insyaallah. Nek ulama biyen ngerokok kuwi tinggu apa? Tolak. Maca kitab, ngarang kitab. Tantangan untuk halo? Obat. Rokok obat. Oh, tambah stres, obat tambah stres. Ora apa, bener. Ngerti nek kaya ngono. Jadi iki kuwi agama sing disebut agama sing penuh dengan keringanan. Agama Islam itu agama yang penuh dengan keringanan, kemudahan. Kono orang bisa maca Al-Fatihah. Orang bisa salat. Bisa Allahu Akbar tok. Ngertine mek Allahu Akbar tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasane Allahu Akbar. Macane Al-Fatihah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kuwi sah. Enak ora? Enak. Wong Jawa dek cilik ora iso maca ain. Macane apa? Ngain. Ngalamin. Memang ora bisa. Ngain loh. Ah, kon ilate Pak di tekuk Pak di servis yo emang dasare kaya ngono piye? Boleh. Boleh. Wajib ora. Enak ora? Agama penak iki kuwi. Semua umat dari agama ini tidak disetting oleh Rasulullah untuk menjadi hakim. Salah. Haram. Enggak. Agama ini agama yang indah. Ya. Asik udah ya. Agama yang mudah, yang agama yang indah, agama rahmat. Ora iso ngain, ya wis ngain kok wis ah. Wong nek ana sing wacanane apik, aja sing ngain ditetekke imam. Paham ora? Sing wacane apik sing ditetekke sing luwih akeh hafal Qur'ane sing ditetekke dudu mergo tuwane, dudu mergo sing penting banyaknya hafal Qur'an. Kemudian apa nih? Hijrohe luwih dhisik, maksudnya kenal agamane luwih dhisik, keilmuannya. Insyaallah nggih. Paham nggih? La dororo wala diroro. Pokok larane awake dhewe oleh, larane wong liya ya ora oleh. Lotean, campur jubung, koncone apa? Enggak makan jubung. Aduh ya Allah. Tenang ya. Al-Hadis Salis Masalah Sul Hadis yang ke-33. Rampung nih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuqtan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa tama'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasan rawahu Baihaqi.
Baihaqi wa ghairuhu hakada wa ba'duhu fi sahihain. Nangene usum loro watuk ora? Watuk karo apa? Watuk lepas kuwi komik. Masuk sabok kok. Ada temene sabok kowe. Lah kan halal. Ngomong kok usah yo. Ora usah yo. Halal. Banyu putih itu halal ngomong wis galon dan ora halal itu. Hadis yang ke-33. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau yuqta, seandainya diberi, seandainya manusia ini manusia ini diberi tidak wahum dengan pengakuan mereka, dengan sangkaan mereka saja, dengan apa ya, pengakuan mereka ya, dakwahum pengakuan mereka, la adda'a niscaya semua rijalun mengaku, seseorang akan mengaku amwala qaumin wa dima'ahum, ini adalah hartaku, ini harta kaumku, wa dima'ahum, dan ini adalah darah-darah mereka. Paham ora iki maksudnya? Nek wong kuwi boleh mengambil sesuatu hanya dengan pengakuan saja, maka semua akan mengaku bahwa ini punya saya ini punya saya ini. Paham ya? Paham lagi? Lakinil bayyinatu, akan tetapi orang yang mengaku itu harus mendapatkan bukti, harus punya bukti ala muddain, atas orang yang mengaku tadi. Wal yaminu, dan sumpah ala man ankara, bagi orang yang ingkar atau orang yang dituduh. Hadisnya hasan, riwayat Baihaqi dan yang lain dengan syarat yang sama, dan sebagian hadis ini fi sahihain, ada dalam dua kitab sahih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Nek wong kuwi oleh nyukur sesuatu hanya dengan pengakuannya tok, maka akan terjadi kekacauan. Maka orang yang mengaku harus mendatangkan bukti, dan orang yang dituduh harus melakukan sumpah. Ini berlaku ketika ada pengadilan. Ya. Paham nggih? Misal niki, aku ngaku nek tutup iki wekku. Iki wekku nggih. Maka sing duwe ngomong dudu iki dudu wekku. Ya jal buktine apa? Aku nduduke bukti. Ki lho tulisane bayat. Kan buktine kuwi berarti ketika bukti itu betul, maka itu memang betul punya saya, baru tak bisa tak ambil. Paham ini? Beda lagi dengan orang yang dituduh. Contohnya sebenarnya iki bae. Kono maling kok. Aku iki lho, gitu wong liya. Maka wong iki ngomong, "Mboten, tenan mboten." Maka orang ini wajib bersumpah. Lah saiki sumpah kuwi gampang. Aku demi Allah, yakin ora demi Allah. Saya kira kanggo sumpah kuwi. Maka ada pembuktian terbalik sekarang itu. Kowe temenan orang aku nek kowe ora maling, buktine apa? Sumpah ora kanggo sumpah. Membuktikan, maka ada alibi itu dalam apa? Persidangan ada alibi. Aku kuwi jam semene posisine nang omah. Nah, aku jenenge apa? Alibi. Menunjukkan bahwa betul saya itu nggak ngambil. Bukan hanya sumpah saja tapi ada buktinya. Nah, om biyen sumpah demi Allah. Terus ya wis kalah wis ngomong demi Allah wis. Percaya wis. Nek saiki
Belajar piye? Wis nang ngarepe Quran kok sing wani ngapusi kok. Dulu wis apa? Wis Quran. Harus jabatan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Korupsi. Aku ora ngomong loh. Ya, maka di situ Masya Allah harus hati-hati betul. Ada pembuktian terbalik, kamu dituduh sesuatu, maka buktikan bahwa kamu itu tak melakukan itu. Nah ini hukum. Nah hadis seperti ini menjadi hukum fikih tentang bab masalah pengadilan. Peradilan harus menjadi hakim yang jujur, yang di tengah-tengah itu, bukan hanya lewat pengakuan seseorang, tetapi harus ada bukti-bukti sehingga bisa memasukkan seseorang ke dalam dalam bentuk dia bersalah atau tidak bersalah. Harus ada bukti-buktinya yang kuat. Kemudian bukan hanya dari orang yang menuduh saja, orang yang dituduh pun harus ada harus ada pembuktian orang membela diri. Pembelaan dia itu seperti apa? Kalau pembelaan dia itu tidak terbukti, maka dia bersalah. Kalau pembelaan dia terbukti, maka dia terlepas dari sangkaan itu, tuduhan itu. Karena saya itu orang aku belum akhirnya aku ya wis muka-muka tambah tahun proses hukumnya tambah baik. Bahwa saya dolim wis orang yang hancur sendirinya ya. Memang orang kuwi kadang wong ora salah, kuwi kadang apa? Wong ora salah ngalahan kuwi kadang dadi apa? Dadi kambing hitam akhirnya. Ya Allah. Saya beberapa kasus ada soal di Jogja kawan punya anak ngeterke kaos. Pak ngedol dikon bapake kon ngeterke kaos nanggon bapake si fulan kuwi. Nang tengah dalan ketemu karo si fulan kuwi ternyata isih gelut. Sing diantem mati. Lagu saya kuwi sing ngeterke kaos kuwi. Karang asline itu wong Jogja. Sing liyane wong Jogja kabeh karo rata-rata anake wong sing rada duwe pangkat. Pokok kudu ana siji sing mlebu. Kudu ana apa? Kudu ana korbane siji lah sing mlebu ya ora tumbal lho. Ya. Akhirnya si fulan ini yang masuk. Padahal ning delok tok kadung delok kaya piye ngejar kuwi. Kene ngajokke ora bisa. Ora wani masalah. Ya seperti itulah. Ono wong gara-gara salah tanda tangan. Nah, ini kena. Makanya harus hati-hati sih. Harus apa? Hati-hati. Karena nek isu dungo, nek Pak sore dungo. Wis ngerti ra dungane? Mau njaluk Ustaz Yasir lho. Ono donga jenenge Wirdul Latif. Doa ketika pagi dan sore. Sing intine doanya itu ya Allah, moga-moga di pagi ini segala sesuatu yang buruk di pagi ini, setelahnya dan sebelumnya, setelahnya, kemudian apa-apa yang ada dalam pagi ini saya dijauhkan ya Allah. Nek sing apik aku diparingi ya sing apik-apik. Setiap pagi, nek sore diganti asbahna amsayna kayak itu ngganti kok. Mau njaluk karo Ustaz Yasir. Ustaz Yasir kan tahu ngajari al-azkar nang ngene bab zikir-zikir nang ngono. Dan kita dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Ya. Karena Gusti Allah itu juga menciptakan perkara-perkara selain kita, ya, selain saya. Ya. Itu adalah ujian bagi saya. Jenengan ujian baku, bojoku ujian baku. Iki pensi sing tak ujian baku, lambi sing tak ujian baku. Kabeh ujian baku. Nah aku
aku nganggo pensi iki kok tambah sombong, berarti gagal dalam ujian. Nah, aku nganggo iki sombong, berarti aku gagal dalam ujian. Nah, aku ki ora iso sabar ngakali jenengan, berarti aku gagal dalam ujian. Ora maksudnya contoh. Nek jenengan masyaallah luar biasa. Nah, aku ora iso sabar karo bojoku, berarti aku gagal dalam ujian. Kabeh kaya jenengan iki kayak gitu. Termasuk perkara-perkara yang menjadikan kita itu celaka. Perkara-perkara sing dadi awake dhewe iku apa? Allah, kalau jengking. Main diaturke koyo makanya ada doa lagi ketika kita itu masuk ke apa? Suatu tempat a'udzu bikalimatillah untuk dilindungi dari perkara-perkara yang buruk yang menciptakan ya Allah. Kowe maka awake dhewe iku nek iso apa-apa. Paham? Awake dhewe iki boten saged apa? Apa-apa. Dikatakan dalam hadis yang kemarin itu, kalaulah ada sekelompok manusia yang dikumpulkan jadi satu untuk memberi manfaat kepada kamu, maka tidak akan bisa memberi manfaat kepada kamu kecuali atas apa-apa yang telah Allah catat. Begitu pula sebaliknya, kalau seluruh manusia dikumpulkan jadi satu untuk memberi madharat kepada kalian, tidak akan bisa memberi madharat satu manusia pun kepada kalian. Kakek manusia kumpul dari sini pakai madharat, dengan satu madharat saja nggak akan bisa. Illa kecuali atas apa-apa yang telah Allah tulis kepada kalian. Maknanya apa? Terus dicatat kabeh Mas Bro. Patang wulan awake dhewe nang kandungan ibu wis dicatat syakiyun ausa itu. Selongkon awake dhewe atau seneng awake dhewe dicatat karo Gusti. Berarti mau inginane sapa sing tekan? Lah nek nang penjara kuwi termasuk takdir ora? Kene duduk. Sing tekon kene duduk. Iki kene nang penjara ku takdir. Nek wis kelakon nang kene ya takdir. Tapi sebelumnya pilihan. Oh, Pak Markiri, Pak bertobat. Oh, Jun. Oh. Pilihan kabeh. Kita disuruh milih karena kita punya apa? Akal. Kita punya akal yang kita bisa memilih. Tapi nek wis kedadian, itu namanya apa? Takdir. Sing awake dhewe kudu pasrah karo takdir. Kita tidak akan tidak akan mungkin bisa melawan takdir. Paham, Sun? Apa bentuk pasrah kita? Bersyukur apabila takdirnya itu baik, dan bersabar ketika takdir itu kurang baik. Menurut kita kurang baik. Menurut kita mlebu penjara kuwi ora apik. Tapi belum tentu menurut Allah itu tidak baik. Menurut kita, wong nang jogo kae seneng. Belum tentu menurut Gusti Allah kae nang jogo kae seneng. Paham ya? Tenan asli. Akeh wong, aduh ya Allah ya Rahman. Ora nek dongeng cerita apa? Cerita di dunia ini itu, di dunia ini maksudnya, di dunia di balik jeruji ini itu, masya Allah. Nanti ke gelo, nanti ke nangis, nanti ke itu banyak sekali. Ono wong apike pokokan. Ini itu masalah. Saya tidak mau dongeng masalah apa kesalahan seorang racun. Kasus seorang saya. Kono ngerti Pak Riksa. Ngerti yo? Tau nang kene sih. Yo nang kene barang wis tau. Nang kene mlebu terus nggak dipindah. Iya. Wis manut aku. Psikologi pindah mrene, drop. Terus ambruk kae pindah Tangerang. Waktu bebas lebih mulang sedo
Akhirnya beberapa orang, ya Allah, mau ini mending rasa metu ya. Maknanya tidak ada hubungannya sebetulnya kayak gitu itu. Memang jatai, kalau mana subah-subah nang batang. Pak bebas itu ngomong, Ustaz, pokok pulau badhe selamatan, pulau ngumpul ke atorian. Ulang ngajeng selamatan. Dengan kedah tahu standar pulau pengen selamatan. Orang seminggu saya itu. Ngerti kan? Ya Allah. Maknanya apa? Aku ngomong kadang kematian yang seperti itu kematian yang ya Allah pilihan yang tepat semua. Kaya wong divonis mati terus sebelum detik-detik vonis mati itu tobat pemenanan tobatin dan la ilaha illallah ya Allah terus mesti wong sing ngikuti terus al hadis saya doni bisa nikmati ya karepe ngono amale apik terus pas ngucap la sik tak kaya ngene la ilaha illallah terus ya Allah pengennya ngono kaya kuwi lah kita masih bisanya mengusahakan alam ya jenengan ya kula sik mengusahakan masih berjalan gitu menuju satu tempat yang kita inginkan karena besok akhirat hanya ada dua tempat fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir sebagian manusia masuk ke dalam surga dan sebagian manusia masuk ke dalam pilihan kalimat wabi pilihan anu mari turun nang tinggi ngarep Indomaret turun nang tak isuk ngamen Pak Gowo kalau kok kenang pondok jatuh sih tukok ke klambi ditukok klambi dikai klambi klambi apik-apik turun nang kasur kipasan Masya Allah makan ono orang ngamen sedino rong dino berikutnya wis ora ono maneh ketemu-temu nang ngarep Indomaret maneh aku pilihan kita hanya bisa mengusahakan tetapi yang orang inilah yang akan menentukan jalan itu pilihan amin Masya Allah jadi mangkini nang hadis ini bagaimana nang hadis ini hukum persidangan itu nanti kalau masalah pembunuhan berarti betul saksinya semene